Monggo yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan sederhana sebetulnya. Mohon izin namanya, bisa menyebut nama. Ya. Nama saya Solihuddin. Solihuddin. Dari Bantul, santrinya Gus Baha. Pertanyaan Prof, untuk Profesor Koresh Mawon. Gus Baha insya Allah sudah banyak yang akan bertanya, apalagi mbak-mbak. Terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan, dorongan kuat untuk berani menjadi mufasir. Salah satu yang disyaratkan oleh Imam Syatibi atau termasuk di dalam beberapa ulumul Quran itu kan tauhid menjadi pondasi utama sebagai seorang mufasir. Tapi saya sangat setuju dengan Prof Quraisy bahwa objektivitas itu menjadi syarat utama seorang mufasir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari ibu-ibu satu yang paling depan, ibu dari IKI, ini Ikatan Keluarga Ibu-Ibu UII ya. IKI ya, IKI UII ya. Ya, silakan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota IKI UII, istri dari Bapak Muntoha, dosen Fakultas Hukum UII. Maaf, tadi diminta oleh mbaknya untuk memperkenalkan diri. Ya, monggo Bu Muntoha ya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quraisy Shihab dan Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang tafsir, yang tadi menyinggung tentang pernikahan, kemudian tentang Anisa, tentang perempuan dan sebagainya. Kemudian saya ingat pada suatu saat saya berdebat dengan suami saya. Bagus ini. Betul ini. Saya pernah berdebat dengan suami saya mengenai ayat yang berbunyi, yaitu surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, saya penggal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang jadi pertanyaan adalah ya, sampai hampir bertengkar karena ayat tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Oke, aula mastumun nisa. Di sini kami teringat dulu waktu masih kuliah di IAIN, pelajaran usul fikih, yang mana dosen saya almarhum beliau sudah Pak Nur Madawam, beliau menerangkan tentang arti dari aula mastumun nisa, di mana beliau sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Hanya beliau menyampaikan perbedaan pendapat dari kata aula mastumun nisa, yaitu ada dua mazhab. Yang satunya berpendapat bahwa aula mastumun nisa itu artinya adalah menyentuh, dan mazhab yang satunya saya lupa mazhab apa, itu maknanya adalah berhubungan suami istri. Nah, pada suatu saat saya berdebat dengan suami, yang mana untuk memastikan sebenarnya makna dari aula mastumun nisa itu apa. Kemudian suami saya bersikuku bahwa aula mastumun nisa, makna dari menyentuh itu adalah menyentuh kulit. Nah, kemudian saya bersikuku bahwa makna dari aula mastumun nisa itu adalah berhubungan. Nah, setelah hari berikutnya suami saya goda.
Kontekstual ya. Saya goda. Setiap habis wudhu, suami saya goda dengan saya sentuh kulitnya. Kemudian suami saya mengulangi untuk wudhu kembali. Kemudian berikutnya sudah wudhu, saya sentuh lagi. Batal kan? Pendapatnya batal karena Allah mastumun nisa tadi pendapatnya adalah menyentuh kulit. Batal. Jadi beberapa kali saya goda suami saya setelah wudhu, saya sentuh kulitnya dan mengulangi wudhunya. Ini. Dan berikutnya karena saya masih waktu itu berpegang bahwa menyentuh itu adalah berhubungan suami istri. Nah, yang jadi pertanyaan Prof. Quraisy yang kami hormati adalah makna tafsir daripada ayat aula mastumun nisa yang sebenarnya itu yang mana? Apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, monggo Pak Ketua Umum Yayasan Senior Prof. Warsono bergabung ya. Kebetulan baru hadir ya. Ya. Baik. Sambil menunggu beliau. Ya makanya. Ya, ya. Nah, ini biar nunggu masuk dulu ya. Ya. Baik, Ibu Bapak, tampaknya dua penanya dulu. Yang pertama dari Pak Salahuddin terkait dengan lebih berani dan kontekstual, kira-kira gitu dalam menafsirkan. Kemudian yang kedua, monggo ini Pak Suwarsana Muhammad, Ketua Umum Pengurus Senior Pak Quraisy ya. Ya. Ya, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Muntoha terkait dengan tafsir aula mastumun nisa. Ya, nah, mungkin yang pertama, yang kedua Gus dulu ya, monggo Gus. Yang kedua loh ya. Yang kedua. Enggak dijawab juga ya. Kenapa bertengkar? Terus pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan? Enggak dikasih mic juga. Ya satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak. Tapi ini bertengkar dalam arti memperdebatkan tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa tadi, aula mastumun nisa. Setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami nggak tertarik meneruskan? Itu pasti Pak. Itu pasti. Sebab kan ditinggal wudhu lagi tadi. Sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit. Hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Nah, makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan. Menunggu waktu. Menunggu waktu. Enggak begini ya. Ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri ini yang punya badan wakaf yang ketua. Begini. Yang jelas jangan memicu kata Pak Rektor dulu MZU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah, kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong, enggak, supaya Anda tahu Rektor milih saya jadi ahli tafsir itu tidak salah. Memang benar-benar saya tekuni. Profesor Zaini maksudnya bukan. Dekat. Oh ya ya. Ya tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi yang Pak Quraisy nggak pernah setuju. Begini ya.
Dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan lamisa dari mulamasah. Mulamasah itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, enggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Munta Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kalau sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah urusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awlamastumun nisa itu au jama'tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai NU itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudu. Kalau banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, KNO kalau disentuh istrinya wudu, kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja gitu. Pengalaman Gus Bah. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci, dan kalau berdesaan di Ka'bah zahmah itu kan pasti menyentuh ya, perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Quraisy itu kalau di kampung-kampung enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah gitu. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madzhab tidak ada seperti itu, ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih, ini madzhabnya Pak Muntaha, ini madzhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madzhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah gitu. Jangan sampai debat begini, itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah, itu bagus. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mazhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Madhabun al-Qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madhabi al-Qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Quraisy, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya, kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai madi, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga, sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Syaiban Ar-Ra'i ini, tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tamannya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono, kan gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Yeah. Apa bahasa Indonesia rafia itu? Pokoknya rafia. Yeah. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fikir, yang fikir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang banyak. Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rizki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa.
Ya tertawa-tawanya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau ada zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat, itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, Sebana Roy. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia nggak tahu. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan tafsir yang berani dan kontekstual, termasuk kerinduan, mohon izin Gus Bah, kerinduan tafsirnya Gus Bah kapan keluar gitu. Gitu ya Pak. Saya menyampaikan ini, nah, mohon pendapatnya. Bagaimana caranya supaya lahir tafsir Indonesia yang berani dan kontekstual keindonesiaan. Nah, ya. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menugaskan UII untuk itu. Itu cara yang paling tepat. Singkat padat. Alhamdulillah ada Gus Bah di sini. Monggo Gus Bah. UI dan BQ Baitul Quran Jakarta, ya, insyaallah ya. Ini pesan beliau yang kita ini saksinya semua, kita bareng-bareng ya, insyaallah pada saatnya mudah-mudahan bisa ya. Dan kita masih punya Gus Bah ini, alhamdulillah ya. Baik, Bapak, kita buka lagi pertanyaan, satu dari putra, satu dari putri. Yang putra yang saya ya, sana satu, sayap sana satu yang berdiri pakai batik, yang putri yang pakai jilbab hitam paling pinggir ya, pakai kacamata, baju pink. Kita mulai dari yang kiri, silakan sebutkan nama singkat padat ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya berasal dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan saya ialah, ini berkaitan juga tentang surah An-Nisa, yakni surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Yang mana saya bacanya saya agak kurang paham, Pak. Jadi ayat 3-nya kan begini. Ayat 3-nya kan ini kan tentang poligami. Di ayat 3-nya ada syaratnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Ta'dilu itu kan merupakan syaratnya, Pak ya. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kemudian di ayat 129 itu dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat walau harastum, walaupun kalian sangat mau untuk bertindak adil. Jadi yang saya tangkap di ayat 3 itu adalah syaratnya. Kemudian di ayat 129 ini adalah pembatal syarat tersebut. Apakah pemikiran saya itu betul atau bagaimana pelurusannya, Pak? Iya, itu aja. Terima kasih Mas Zaki. Ini surat An-Nisa lagi ini. Selanjutnya silakan. Silakan Mbak, sebut nama dan asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Risma Rosanti, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, program studi Pendidikan Agama Islam 2022. Tadi saya menyimak, Masya Allah sekali materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Quraisyab dan
Gus Baha, terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya akan ajukan kepada Prof. Quraish Shihab. Cukup sederhana, Prof. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kejadian spesial atau peristiwa, suatu keajaiban yang dirasakan Prof ketika menulis tafsir Al-Misbah? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah, pertanyaannya ialah, apakah ada tantangan yang menurut Prof itu tersulit ketika menulis tafsir Al-Misbah sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tampaknya akan dijawab lagi Gus Baha aja. Mantap. Ya. 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 Gus Baha, ini pertanyaan pertama surat An-Nisa lagi Gus Baha katanya. Ini terkait dengan tadi, kalau nggak bisa adil ya satu saja, nah, dan nggak bisa adil katanya gitu ya. Monggo Gus, ya. Ya. Monggo Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata Ketua Badan Wakaf, dicoba aja kalau berani nanti. Nanti kan tahu rasa piring terbang. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Mungkin Anda yang kuliahnya nggak pernah belajar itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau mailul qalbi atau fi'lul qalbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal, dan lebih belum tahu aib kamu. Jadi fala tamilu kulal maili itu fi'lul qalbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi nggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja tidak adil, masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi wajibkan mencintai semua orang Islam. Tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi, al insan abdul ihsan. Masa yang menjadikan kita misalnya pegawai UII, yaitu orang tua kita mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, jadi pegawai UII, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang, tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al insan abdul ihsan. Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih yang begitu, yang begitu nggak tahu saya terus. Nah, yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi fala tamilu kulal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada kamu walantas tati wan ta'dilu bainan nisa walau harastum, itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Itu biasa di ilmu tafsir. Ya, Zaki ya. Ya, belajar lagi ya, jangan tanya dulu, belajar. Ya, sabar. Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Quraish, ya, silakan. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya, apa itu, bukan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata muddakir pada mulanya mutadzakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakkir, kemudian titiknya dihapus membacakan muddakir untuk mengisyaratkan, untuk mengisyaratkan bahwa upaya walau sedikit
selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau, tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini itu banyak sekali cara. Sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu ya. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Jadi saya hanya bisa berkata, siapapun termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespons itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus. Kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Hanya saya tidak berani menceritakan. Oke. Ya kan begitu ya Gus Baha, ya enggak boleh ya. Ini Pak Gus Baha yang lebih tahu. Jadi meneruskan istilah asror. Kalau tradisi ulama itu, innalillahi asroron la ya'rifuhal anbiya, wa innalil anbiya asroron la ya'rifuhal ulama, wa innalil ulama asroron la ya'rifuhal awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asror. Asror itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Nah, kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang, terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek, terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda, dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali, karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya, kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus, semalaman makan itu, nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu. Daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, lah itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh Fakures itu termasuk asror. Jadi ternyata nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang nggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haram mimma. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Kures mau tambahkan sedikit aja yang asror. Jadi itu memang pesan itu. Nah, saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh. Susah jadi moderatornya ini. Karena asror tadi sesuatu yang privat. Wawadi dalam artian yang positif. Jadi rahasia-rahasia yang tidak mudah untuk diungkapkan di ruang publik, kira-kira seperti itu. Ibu bapak, kita udah 1,5 jam lebih. Gak kerasa aja? Sama. Karena kita menikmati kajian, mendapatkan banyak masukan dan perspektif baru, pengayaan diri, inspirasi. Dan tradisi pondok tidak ada nama moderator itu membuat kesimpulan. Nah, sehingga ini juga tidak ada kesimpulan. Silakan disimpulkan masing-masing dengan rasa bahagia, dan kita pungkasi sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.